Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tutorialkan ya cara membeli atau mengecek aki ini masih bagus atau tidak ya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita punya multitester ini untuk mengecek ini bagus atau tidaknya, tapi nanti saya ajarkan yang kalau kawan-kawan tidak punya multitester ya, untuk mengeceknya ini cukup pertama gini. Kalau kalian menggunakan multitester cukup diarahkan ke volt ya, volt DC. Kita cek itu ada 13,32 tadi itu ya, 31 itu ya. Itu bukan berarti aki ini masih bagus ya lur, bukan berarti aki ini masih bagus. Terus gimana cara mengeceknya? Kalau kawan-kawan membeli aki second itu terutama kawan-kawan harus siapkan besi itu yang cukup lumayan ya, lumayan kuat. Nah, di sini saya akan praktekkan menggunakan ini ya. Di sini tadi tertulis 13 volt, 30. Sekarang kita akan konsletkan antara min sama plus ini. Jangan menggunakan kabel kecil ya. Kalau kabel kecil bisa kebakar. Tidak usah lama-lama kita konsletkan. Cukup kita konsletkan min sama plusnya. Tengok ini. Ini kalau pertama pasti keluar apinya besar ya, kalau ini karena voltnya tadi 13 volt ya. Tengok. Kita tahan sebentar. Yang kuat ya megangnya. Nah, habis itu cabut ya. Kita tengok berapa nilai di sini. Drop apa tidak? Bentar. 11 volt, 32. Berarti dia drop berapa? 11, 13 ke 11. 2 volt langsung drop dia ya, langsung hilang. Jadi itu cara pertama kalau kawan-kawan menggunakan multitester. Terus cara kedua gimana? Kalau kita tidak menggunakan multitester, gampang lur. Alatnya tetap sama ini, tapi dengan cara kita buka ininya, semuanya ini kita buka. Ini tidak menggunakan multitester ya lur, kita tidak menggunakan multitester. Kalau multitester itu kadang apa, dia bukan bohong lur, memang itu. Tapi kalau aki itu kalau rusak biasanya kalau untuk tegangan tinggi atau membutuhkan tegangan tinggi, misalkan untuk starter motor atau untuk nyetrum, itu kan dia denyut apa, ngangkat pertamanya itu kan berat. Itu di dalam selnya itu langsung ibaratnya nyambung gini, jadi renggang gini ya, karena panas ya, karena kuat tarikan dari bebannya itu berat, dia renggang. Jadi ini kan ada 6 sel, 1 2 3 4 5 6. Tuh 2 3 4 5 6 lubang. Per lubang ini adalah 2 volt. Ada tegangannya 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt. Jadi kalau rusak, dia ada yang rusak, pasti di salah satu ini ada yang rusak, antara sambungannya. Kalau tidak sambungannya di selnya itu ada yang renggang. Nah, ini lor, saya tunjukkan gimana ini caranya nunjukkannya. Saya ganjel aja ya, apa ganjalnya biar nampak, dulur-dulur saya biar nampak. Oh, pakai ini aja. Ini nanti sampai perhatikan lubang ini, lubang 1 2 3 4 5 6 ini sampai perhatikan. Gini aja lah, nggak nampak semua ya. Kita tetap pakai besi ini, kita konsletkan lagi. Nanti jika di dalam sini ada yang berbuih atau berasap, kalau biasanya kalau airnya itu tidak penuh, dia akan berasap ya, kalau dia yang putus di atas. Tapi kalau dia yang mau putus itu di bawah, itu dia berbuih atau berblekutuk ya, berblekutuk lah bahasa kerennya itu. Kita cek begini tanpa multitester ini ya.
Gimana ini? Kok ini pokoknya saya konsletkan ya. Bentar. Kesusahan aku lur. Karena dekat kali sama kameranya. Saya konsletkan. Tengok itu. Tengok lur, ini saya tahan ya. Tengok 1 2 3. Ini berbuih lur. Berarti menandakan aki ini tidak bagus, atau di sel-selnya ini ada yang renggang ya. Nah, tengok berblekutuk ya. Yang ini sel ini masih bagus. Jadi tipsnya gimana Mas kalau membeli? Jadi konsletkan begitu dengan syarat tidak ada berbuih ya. Di sini tidak ada berbuih, dan alat yang untuk kita mengonsletkan itu panas ya. Panas sekali. Kalau kita gunakan misalkan pakai obeng segini ya panas dia akan panas. Kalau panas sekali jangan diteruskan ya, nanti akinya yang rusak. Tapi kalau dia hangat, berarti kalau di sini ada yang berkutuk, berarti ya ininya yang rusak. Begitu ya. Kita coba lagi. Tengok itu berkutuk lagi. Nih, karena ini airnya penuh ya. Kalau dia airnya tidak penuh, dia akan berasap ya, keluar asap di sini. Nih, voltnya udah habis ini. Tidak ada apinya ini, tengok. Cuma seperti itu. Karena udah renggang ya. Tengok tuh, berbuih lagi tuh. Ini berbuih ya. Itu cara untuk tanpa multitester ya. Gimana kalau kita cek pakai multitester setelah kita konsletkan tadi? Ya pasti drop ya bro. Kita cek lagi pakai multitester. Kalau posisi akinya bagus, itu dia drop tidak banyak. Dia pasti drop tapi tidak banyak. Tengok itu, tinggal 7,98. Naiknya itu lama. Ini nanti bisa naik lagi guys, sampai ke 12 volt lagi ini nanti, karena yang di dalam sini selnya itu nyambung lagi. Dia kalau udah dingin dia nyambung lagi, tapi kalau kena hentakan ampere besar, bebannya itu besar, dia akan membuka lagi gini, berkutuk tadi itu karena panas ya. Karena panas dia akan membuka, terus lama-lama dingin nempel lagi. Itu di dalam sel itu bisa disebabkan karena selnya bisa, atau sambungan antar selnya itu ada yang mau putus ya. Dia udah mau putus begini, tapi dia masih agak nempel gini. Kalau kita cas pun bisa penuh dia. Cas itu bisa sampai 13 volt, 8 itu bisa. Tapi ya di situ apanya. Cara mengeceknya ya seperti itu. Kita kasih konsletkan, jika dia turun drastis, itu berarti akinya rusak ya. Cara kedua tadi tanpa multitester seperti itu, kita buka semua tutup-tutupnya ini. Tutup-tutupnya kita buka, kita konsletkan. Jika ada yang berkutuk, yang berbuih ya, di antara lubang-lubang 6 lubang ini, berarti itu aki ini udah tidak bisa dipakai untuk untuk beban berat ya. Kalau untuk lampu-lampu kecil, lampu LED itu masih bisa, masih tahan lama juga. Untuk lampu LED asal voltnya di sini masih besar ya. Tuh berapa itu? Tuh kembali lagi les. Terus tapi cuma 10 volt. 10 volt, 55. Itu nanti kalau kita biarkan, dia biasanya itu bisa sampai 12 ya, kadang cuma 11 volt, sekian gitu aja. Tapi kalau kita cas itu bisa penuh. Nah begitu ya guys, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.